zikir ini, nah ada 4 tahapan zikir itu. Dulu pernah saya jelaskan, ada zikir di tingkat syariat, ada zikir di tingkat tarekat, zikir di tingkat hakikat, dan zikir di tingkat ma'rifat. Masih ingat zikir di tingkat syariat gimana caranya? Ucapan dan perbuatan. Maka baca Quran zikir, sholat zikir, haji zikir. Nah, jadi zikir di tingkat syariat caranya diucapkan dan diperbuat. Zikir di tingkat tarekat gimana caranya? Diingat. Ingat hati kepada Allah. Nah, ini maksud di tingkat tarekat, Pak. Nanti kalau sudah sampai ke hakikat beda lagi. Kata kawan, kalau kamu masih mengingat Allah, tanda enggak ingat kamu sama Allah. Siapa yang masih mengingat Allah, tandanya belum ingat. Iya kan? Ya, siapa yang mengingat Allah, tanda belum ingat. Kalau dia sudah ingat Allah, nggak mengingat lagi, nggak ngapain ingat terus. Ya. Bapak tadi dari rumah datang ke Nurul Iman. Di perjalanan belum nyampai ke Nurul Iman, masih menuju Nurul Iman, menuju masjid. Kalau sudah masuk masjid, ngapain menuju masjid lagi? Masih belum nyampai, itu disebut menuju masjid. Tapi kalau sudah nongkrong di dalam masjid, bukan menuju masjid lagi, sudah di dalam masjid. Rokok, Bapak itu masih ingat apa itu rokok? Tahu kan rokok kan? Tapi jangan dihisap dulu. Rokok. Percaya nggak Bapak, Ibu kalau rokok itu ada? Percaya kan? Kenapa Bapak Ibu percaya ada rokok? Nah kan? Kalau nggak ngelihat nggak percaya sama rokok itu. Karena melihat rokok. Jadi kalau nggak dilihat nggak percaya sama rokok itu. Ya karena kita bukan rokok, maka kita percaya itu rokok. Ini misalnya, ini contoh ini rokok. Kita ini HP, percaya nggak ini HP? Percaya. Kenapa percaya sama HP? Karena kita bukan HP. Dua hal yang berbeda. Rokok satu, kita satu. Percaya sama rokok? Percaya. Kenapa? Karena kita bukan rokok. Andaikan satu saat kita jadi rokok, masih perlukah percaya sama rokok? Ngapain percaya? Memang aku itulah yang rokok ada. Ngapain percaya sama rokok lagi? Aku itulah yang rokok. Nah, jadi itu ingat. Jadi kalau masih mengingat, tanda belum ingat. Kapan kita ingat? Ketika sudah nggak ingat. Agak bingung juga. Masya Allah. Artinya kalau kata masih mengingat-ingat, itu masih ada upaya, masih usaha kita. Ya. Tanda kita belum ingat, maka kita mengingat. Begitu kita ingat, enggak usah ingat-ingat lagi. Memang kita ingat, udah ingat. Nah, ingat hati ke Allah. Naik lagi nanti ke hakikat. Nah, caranya bukan sekedar ingat, tetapi dirasa. Jadi caranya apa? Zikir rasa. Maka zikir itu sebenarnya, ya, puncak zikir itu bukan sebutan, kesadaran. Ya, kesadaran. Maka dirasakan. Nanti naik ke ma'rifat. Caranya gimana? Dipandang. Nah, kalau di syariat diucapkan dan diperbuat, kalau di tarekat diingat, kalau di hakikat dirasa, kalau di ma'rifat dipandang.
Dan ini 4 macam zikir ini harus simultan, sekaligus terbawa pada saat sholat. Maka sholat itu sekaligus itu pelatihan awal itu sebenarnya. Ya, jadi zikir syariatnya ada, tarekatnya ada, hakikatnya ada, ma'rifatnya ada. Harus terbawa ketika sholat. Nah, ketika kita sudah terbawa di dalam sholat, bisa kita terapkan seperti itu, bawa keluar. Ketika kita tidak dalam posisi sholat, tetapi seolah kita dalam sholat, itu baru mendirikan sholat. Nah, makanya kata Allah, dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Dirikan sholat, tegak berdiri, di mana saja. Nah, tapi pelatihan awalnya itu justru di dalam sholat itu. Nah, makanya sholat itu sendiri kan dalam Al-Quran kan dijelaskan, disebutkan ada 3 posisi. Ada sholat fi awqatiha, ada sholatul wusta, ada sholatul daim. Nah, sholatul daim itu sholat yang berkekalan, itu yang sholat yang berdiri. Nah, maka kita kembangkan lagi. Kalau di syariat apa itu sholat? Sholat di tingkat syariat, ad-du'a muftatahatum bitakbir wa mukhtatamatum bitaslim bisaraitin wa arkanin maksusah. Kumpulan doa yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat rukun tertentu. Ada jelas itu. Tapi begitu masuk ke alam tasawuf, beda lagi. Apa itu salat? Penyaksian zat kepada sifat. Nah, kalau sudah penyaksian zat kepada sifatnya, di mana saja, kapan saja, nah, itu baru berdiri salatnya.